Satu nisab ini ada yang mengatakan seukuran 84 gram emas. Supaya kalau 80 saja sebesar harga emas per gramnya berapa sekarang? 600. 900. Anggap saja biar gampang itu berapa? 1 juta itu ya. Anggap 1 juta. Itu hitungan saja. Nanti kalau yang 900 dihitung dengan kalkulator. 1 juta sebesar. Maka 1 juta kali 80 gram atau 84 gram emas, jadi 84 juta kita ada di deposito kita dalam nilai itu. Dan dalam 1 tahun tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan dari nilai itu, maka kita berkewajiban untuk menunaikan. Tapi selama ini kita nggak pernah punya uang sekian misalnya. Kalaupun kita dapat bayaran, dapat gaji, atau mungkin dari hasil usaha kita, tapi hanya cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari, sehingga tidak ada simpanan uang senilai itu, ya cukup hanya untuk kita buat kebutuhan, maka tidak berkewajiban bagi kita untuk menunaikan zakat. Kalaupun kita mau mengeluarkan sebagai bentuk sedekah, monggo, karena sedekah tidak terbatas, tidak harus ada ketentuan-ketentuan dunia. Seberapapun yang kita miliki, apapun yang kita miliki itu bisa bernilai sedekah. Bahkan kalau sedekah itu kata Nabi, tabassumu dari akhika sedekah. Senyum saja itu sedekah. Yang disebutkan dalam hadis yang lain, kita membersihkan atau kita memindahkan duri dari jalan, itu juga bernilai sedekah. Artinya apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan semata-mata kita niatkan hanya karena Allah, maka semua itu akan bernilai sedekah. Kehadiran panjenengan semua di sini, aku tak takon masjid melok ngaji dan arek-arek kemas seneng, jadi nilai sedekah juga. Lain lagi nanti nilai-nilai yang lain. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu juga bernilai sedekah. Beda dengan zakat. Zakat ada ketentuannya. Yang kelima, yang keempat, shaum Ramadan. Sudah maklum bagi kita, puasa pada bulan Ramadan. Semoga kita kuat. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini kelihatan gampang, mudah, tapi banyak yang tidak kuat. Tidak kuat apanya? Apa tenaganya? Atau fisiknya? Tidak. Justru kita banyak jumpai orangnya masih seger-seger, kuat-kuat, muda-muda, tapi tidak puasa. Nah itu berarti tidak kuat dia. Artinya tidak kuat apa? Tidak kuat menjalankan puasa. Maka kita bersyukur kita masih diberi kekuatan. Nah itu kewajiban. Maksud salah satu rukun Islam. Al-khamis yang kelima, hajjul bait bil mustati', haji. Tapi di sini dipersyaratkan bil mustati' bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, wajib terhadap manusia karena Allah hajjul bait, haji man istata'a ilaihi sabila. Wajibnya bagi orang yang mampu. Karena haji ini meliputi apa? Ibadah badaniyah, ibadah fisik, ibadah maliyah, juga ibadah materi, juga ibadah batiniyah,
ibadah mental. Fisik kuat, uang nggak ada, berarti nggak wajib. Uang ada, fisiknya nggak kuat, sakit, berarti nggak wajib. Uang ada, badan sehat, tapi mental nggak sehat, juga nggak wajib. Artinya Pak Haji ini harus tiga-tiganya, tiga faktor ini: badan sehat, badan kuat, uang ada, dan juga sehat mentalnya. Dan setelah itu, setelah ada syarat itu, maka berkewajiban untuk haji. Bagaimana dengan sekarang, Pak? Perjalanan haji yang begitu lama untuk antri. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah, ya sudah daftar saja. Ternyata Allah tidak mentakdir kita untuk berangkat. Ternyata Allah mendahului Allah, memanggil kita terlebih dahulu, kita sampai tidak berangkat haji. Insya Allah kita sudah dicatat sebagai orang yang berangkat haji. Daftar saja. Cuma berapa? Cuma 25 juta. Masih mahal Vario. Vario terbaru berapa sekarang? 26. Malah yang 160 berapa sekarang? 32. Jadi kalau kita ada uang, moga berangkat haji. Mudah-mudahan mampu semua ini. Kembali ke rukun Islam. Rukun Islam pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima ma makna asyhadu an la ilaha illallah. Apa makna dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah? Dalam syahadat ada asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Ma'nahu a'taqidu anna Allah wahidun la syarika lahu fi ibadati wa la fi mulki. Arti daripada asyhadu an la ilaha illallah, makna daripada asyhadu an la ilaha illallah, a'taqidu, saya yakin, anna Allah, sesungguhnya Allah, saya yakin sesungguhnya Allah wahidun, satu, atau esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu, lahu baginya, fi ibadatihi, di dalam sesembahannya, di dalam sesembahannya, wala fi mulkihi, dan tidak ada sekutu di dalam kekuasaannya. Jadi itu makna syahadat. Jadi makna syahadat, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Satu, tidak ada sekutu baginya, baik di dalam sesembahannya maupun di dalam kekuasaannya. Maka kelak ketika dunia ini sudah hancur setelah kiamat, semua yang ada ini mati binasa, Allah berfirman,
La ilaha illa ana, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang berkuasa sekarang kecuali saya. Tidak ada yang menjadi raja kecuali saya. Tidak ada yang memimpin, yang menjadi pemimpin kecuali saya. Itulah Allah akan berfirman seperti itu. Ma makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Apa arti dari kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Maknahu, artinya apa arti atau apa makna daripada asyhadu anna, kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu, artinya atau maknanya, a'taqidu, saya yakin, anna sayyidana Muhammadan, sesungguhnya junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah, adalah utusan Allah li jami'il khalqi, pada semua makhluk, pada semua makhluk. Wa yajibu, dan wajib utusan Allah kepada semua makhluk. Wa yajibu, dan wajib ta'atuhu, mentaatinya fima amara, terhadap apa yang beliau perintahkan, fima amara, terhadap apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu, dan wajib membenarkan fima akhbara, terhadap apa yang disampaikan beliau. Wa tasdiquhu, dan wajib membenarkan fima akhbara, terhadap apa yang beliau sampaikan. Wajtinabu manaha, dan wajib menjauhi manaha, segala apa yang beliau larang. Manaha anhu, segala apa yang beliau larang. Wazajara, wajtinabu manaha anhu wazajara, wajib menjauhi segala apa yang beliau larang. Jadi makna daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan meyakini. Maka di dalam redaksi selawat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam kalimat sholli adalah kalimat doa dan kalimat permohonan seorang hamba terhadap agar Allah selalu memberikan rahmatnya ala sayyidina, terhadap Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad. Pada kalimat atau pada redaksi selawat ini secara tidak langsung sudah memberikan suatu pernyataan bahwa kita sebagai orang Islam ini tidak memkultuskan Nabi Muhammad atau tidak menuhankan Nabi Muhammad sebagaimana umat yang lain menuhankan Nabi. Jadi dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah memberikan suatu pernyataan tegas bahwa kita, sebagaimanapun kita mengagungkan Nabi Muhammad, sebagaimana kita memuliakan Nabi Muhammad, tapi kita tetap menempatkan Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi, sebagai seorang utusan.
bukan kita anggap sebagai Tuhan. Maka banyak redaksi-redaksi sholawat yang ada beberapa orang yang mengatakan ketika kita membaca redaksi sholawat tersebut, mereka mengatakan bahwa kita mengutus Nabi Muhammad. Tidak sama sekali. Dengan kita memulai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu sudah pasti, sudah memastikan bahwa kita memohon kepada Allah untuk memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Sudah memastikan dari redaksi ini bahwa kita tidak mengutus atau tidak menuhankan Nabi Muhammad. Maka mungkin kita pernah dengar ada yang menyaksikan sholawat nariyah misalnya. Maka semua redaksi sholawat yang ada, sholawat nariyah, sholawat pujian, atau sholawat fatih, atau sholawat apapun dari redaksi para ulama, itu tetap memposisikan Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi, dan kita sebagai umatnya bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Tanhallu bihil uqab wa tanfardu bihil qurab, bihi dengan Nabi Muhammad, dengan tawassul terhadap Nabi Muhammad, maka semua permasalahan, semua kesumpahan bisa terselesaikan. Tunjina biha min jami'i ahwal wal afat, misalnya dalam sholawat, ya Allah berikanlah atau selamatkanlah kami biha, dengan berkat sholawat itu, minal ahwal wal afat, dari segala permasalahan, segala bencana, kita selamatkan. Kita mohon kepada Allah untuk Allah menyelamatkan dengan berkat sholawat. Oke, jadi sudah jelas, karena kita ini kita ini masih tergolong pengikut Syekh Google, Syekh YouTube. Seringkali kita buka Google, seringkali buka YouTube. Kalau kita salah bukanya, salah memilih channelnya, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang salah pula. Amalia-amalia yang sudah biasa kita lakukan, gara-gara sekali buka YouTube dan di dalam keterangan YouTube itu menyalahkan orang-orang yang bersholawat, menyalahkan redaksi sholawat, kita percaya dengan itu. Akhirnya kita ikut keliru, kita ikut salah. Maka kalau dengan semua senang buka Google di dalam mencari keterangan dalam pemahaman Islam, atau suka membuka YouTube untuk mengikuti kajian-kajian dalam pemahaman kita dan pemahaman keislaman kita, sebelum kita pakai, saran saya tabayyun dulu. Kalau ada hal-hal yang kurang sejalan dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam amalia kita jumpai hal-hal yang demikian dari YouTube atau yang lainnya, kita tabayyun, tanyakan kepada yang mungkin dianggap lebih paham. Jangan langsung, jadi aku untuk YouTube ini, atau ini aku salah, akhirnya berubah. Jangan seperti itu. Okay. Kembali kepada materi lagi. Ma makna iqamis shalah?
Nah, syahadat sudah selesai. Yang kedua, iqamis sholat, mendirikan sholat. Apa makna dari iqamis sholat, kalimat iqamis sholat? Dalam syahadat tadi, iqamis sholat, dalam rukun Islam tadi ada iqamis sholat. Sini ditanyakan apa arti daripada kalimat iqamis sholat. Ba'dahu fi'lus sholawatil khams. Iqamus sholat artinya adalah mendirikan atau menjalankan sholat lima waktu. Menjalankan sholat 5 waktu. Fi'lus sholawatil khams. Menjalankan, mengerjakan sholat al-khams yang 5, sholat 5 waktu. Mas sholawatul khams. Apa sholat yang 5 itu? Hiya as-subhu wal-dhuhru wal-'asru wal-maghrib wal-'isya. Sholawat atau sholat-sholat yang 5 itu yaitu as-subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi ada 5. Jadi jangan dikurangi, ya. Ada berapa? 5. Sudah penuh 5 atau gimana? Kemarin belum, habis ini harus 5, ya. Harus 5. Ya, kalaupun agak siang-siang, yang itu latihan tidak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan. Nanti habis ini bilang sama bapak, ibu, ya, pokoknya besok Pak, saya dibangunkan. Ya, Mas? Siap? Pokoknya besok saya dibangunkan, saya akan sholat subuh. Biar lengkap. Di sini disebutkan berapa? 5. Jangan hanya duhur. Duhur sholat, ya sholat Pak. Di mana? Di sholat, di sekolah. Oh iya, kalau di sekolah pasti sholat. Kalau sudah pulang, nah itu Pak, kadang sholat Pak, kadang tidak. Jangan. Duhur ya, karena waktunya sangat mudah. Duhur ya, gampang. Asar yang sekolahnya pulang jam 3 biasanya juga sholat di sekolah. Ya, berarti aman ya. Zuhur, asar, aman. Sholat. Maghrib aman ya. Alhamdulillah, maghrib aman. Yang rawan ini isya. Habis maghrib nanti wis ya ketemu ini. Muncul wis ya. Ada yang pergi ya ketemu dah. Maka sekarang habis maghrib tetap di rumah. Kalau ngaji jam berapa, Mas? Habis maghrib? Ya. Alhamdulillah. Jadi maghrib sholat, habis maghrib ngaji, habis ngaji langsung sholat isya. Lah subuh, ini pertanyaannya subuh. Gimana subuh? Kesiangan. Tapi sholat ya, sholat. Bangun jam berapa langsung untuk sholat, ya? Langsung untuk sholat. Nanti lambat laun dirubah. Kalau misal sekarang sholatnya jam 5 misalnya, nanti ditingkatkan sholatnya jam berapa? Jam 4:45 atau jam 5 kurang seperempat. Terus ditingkatkan lagi jam 4:30. Terus ditingkatkan lagi sampai sholat berjamaah. Siap? Siap. Terus siap. Amin. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau ada salah satu sholat yang tidak dikerjakan, tiangnya nggak pas. Tadi kan disebutkan tiang, apalagi
panjenengan sudah masuk masa tadi, ya. Sudah usia berapa ini? 15 ada? Ada 15. Ya, 15 tahun itu sudah mulai berkewajiban. Artinya kalau wajib itu begini Mas. Kalau wajib itu kalau ditinggal dosa. Kalau ditinggalkan dosa. Harus dikerjakan. Mada yalzamu qabla shalah. Mada yalzamu qabla shalah. Apa yang wajib dilakukan qabla shalah, sebelum shalat? Apa yang wajib dilakukan qabla shalah? Yalzamu qabla shalah al-wudu. Yang wajib dilakukan sebelum shalat berwudu. Nah, ini sudah masuk materi rukun, masuk materi syarat sahnya sholat. Ini sesuatu yang dilakukan sebelum sholat. Ya, sebelum sholat harus wudu. Maka wudu dikatakan wajib. Kenapa? Karena wudu berkaitan dengan ibadah yang wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu amalan wajib kecuali suatu amalan, maka amalan tersebut masuk dalam amalan wajib. Tidak sempurna sholat sebagai amalan wajib kecuali dengan wudu, ya, atau tidak sah sholat sebagai amalan wajib kecuali dengan wudu, maka wudu wajib. Kam furudul wudu. Ada berapa fardunya wudu? Furudul wudu sittatun. Ada berapa fardu wudu? Fardu wudu ada sittatun. Berapa tadi? 6. Sambil belajar bahasa Arab. Sittatun 6, ada 6. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat. Fardu itu adalah sesuatu yang harus dilakukan pada pelaksanaan suatu amalan. Jadi kalau wudu, fardu wudu harus dilakukan. Artinya kalau tidak dilakukan, maka tidak sah amalan tersebut. Tidak dilakukan salah satunya dari fardunya, maka tidak sah. Atau tidak jadi amalan tersebut. Yang pertama niat. Sudah hafal semua niat itu? Coba bagaimana kalau dihafalkan? Kalau diartikan? Saya niat wudu, ya, untuk menghilangkan hadas kecil karena ya. Itu niat wudu tadi yang hafal semua itu, yang sudah hafal semua itu dalam pengucapannya. Ya, nanti dijelaskan di belakang, ya. Sementara posisi niat itu terletak di dalam hati, ya. Bisa kan melafalkan saja, nggak terletak di jero hati, ya percuma. Nah, awalul wudu adalah fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak tembus ke hati, nggak jadi itu. Maka dia harus diucapkan dengan lisan, diucapkan di dalam hati. Asani, yang kedua, fardu wudu waslul wajhi, membasuh wajah.
Di dalam keterangan tentang masalah wudhu ini perlu diperhatikan sebenarnya Bu. Ketika kita berniat wudhu, kita sudah niat wudhu, maka dikatakan tadi nawaitu wudhu, kita ucapkan, sudah kita hafal semua itu. Nawaitu wudhu adalah fil hadisil asghar fadlillahi ta'ala, itu hanya ucapan lisan dan disunahkan mengucapkan itu. Untuk apa tujuannya? Agar hati kita tidak lupa bahwa kita ini mau wudhu dan hati ini sudah siap untuk berniat. Makanya diucapkan. Hakikatnya di mana? Di dalam hati. Agar saya contohkan. Ini sudah masuk materi wudhu. Ini keran, ini saya keran. Ya. Nanti, kalaupun nanti ada pendahuluannya, ada pendahuluan untuk sunnah-sunnah yang harus kita lakukan pula. Misal mencuci tangan, ya nyela-nyelai tangan, berkumur, menghisap dari hidung, ya itu sunnah yang harus dilakukan. Tapi yang terpenting di sini adalah fardunya ini, niat. Kalau sudah, kita semua sudah ambil air. Kita membasuhkan air ke muka. Dengan itu pula niat di dalam hati. Bersamaan kita membasuh muka, niat di dalam hati. Niatnya pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa saja? Pakai bahasa Kebraun monggo. Tidak usah pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Kebraun betul monggo. Pokoknya di dalam hati niat bersamaan dengan air masuk ke muka. Atau mungkin menggunakan keran, pancuran. Nah, ketika masuk di sini niat kita dari sini. Tapi ketika kita mulai membasuh muka dan ternyata niat kita sampai di sini, waktu awal kita niat waktu membasuh sini, maka di sini pun harus diikuti lagi, walaupun diulangi lagi, walaupun di sini sudah basah. Misal kita sudah nyiram, waktu niat sampai di sini, waktu mulai niat, maka di sini wajib dibasuh kembali. Karena ini masih belum termasuk dalam niat. Saya dipahami ya? Itu masalah niat. Awal juz'in minal wajh. Pertama kali itu wajah. Dan wajah perlu diketahui wajah dari sini, ya. Dari tumbuhnya rambut ada awal kepala paling depan sampai dengan ini, sampai ini, sampingnya sampai dengan ini. Apa ini? Ada pentil-pentilnya kuping ini, ya, sampai sini. Harus semua, harus kena semua. Hanya kalau basuh ini sampai kena semua. Yang terlihat mungkin itu yang jilbaban dilepas jilbabnya, atau mungkin tidak lepas jilbab. Yang terpenting semuanya harus. Jangan ini, ya Mas ya. Untuk nggak jelas itu. Biasanya ini, apalagi cepet-cepetan. Sah. Tinggal. Terus, walaupun nanti diulangi 3 kali itu sunnahnya. Diulangi 3 kali sunnahnya. Walaupun 1 kali sudah rata, sudah cukup. Ya, itu niat bersamaan dengan membasuh. Asani yang kedua dari fardu wudu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. As-salisu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, sampai pada siku. Tangan sampai siku. Maka sewu sampai siku. Untuk lebih amannya, ketika kita memancurkan air, posisi tangan begini.
Kenapa? Karena kita khawatir di sela-sela kuku kita air tidak masuk. Begini, ya. Disunahkan diusap, disunahkan. Juga untuk meratakan sampai siku. Ini siku sampai siku. Maka lebih amannya bagaimana? Sampai di atas siku itu lebih aman. Sampai siku. Sampai di atas siku itu aman. Ar-rabi'u yang keempat, mashu ba'dil ra's, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Dalam madhab Syafi'i disebutkan kalaupun satu helai rambut pun yang kita usap itu sudah masuk kategori mengusap kepala, tapi tetap afdolnya ketika mengusap air, ya, usap posisi jempolan di telinga ke belakang, terus dikembalikan lagi ke depan. Itu afdolnya, ya, afdolnya. Kalaupun kita hanya mengusap sebagian, tidak apa-apa, sudah sah. Misal ibu-ibu yang pakai jilbab atau wudu udah, terus hanya ngambil sini misalnya, ya, belakang sini, selama ini masih masuk kepala, itu sudah cukup, sudah sah. Tapi afdolnya mengusap sebagian dari kepala. Al-khamisu yang kelima, ghuslu rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Apa di mata kaki ini bentuk-bentukan juga, oke, kaki. Maka juga membasuh kaki harus dipastikan benar-benar kena air semua. Maka di dalam sunnahnya di sela-sela, ketika kita membasuh kaki kanan kita siram di sela-sela dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri, ya, di sela-sela jari-jari kaki itu di sela-sela dengan. Begitu juga jari telapak kaki yang kiri, ya, itu disunahkan demikian. Apa, untuk memastikan agar kaki kita kena air atau rata airnya. As-sadisu at-tartib, yang keenam, berurutan, termasuk salah satu daripada fardu wudu, berurutan. Jadi nggak boleh aku malas, wajah sih kok malas adem gitu, tangan si air tak basuh, tetap nggak boleh. Harus berurutan dari wajah, terus lihat wajah, kedua tangan, kepala, terus kaki. Kalau telinga itu disunahkan, telinga itu disunahkan. Masuk telinga. Paham? Bermasalah untuk itu? Oke, sekarang saya minta satu untuk mempraktekkan. Harus dong, ya, biar benar-benar paham. Ayo mas, tanya dulu. Ayo mas, apa mas? Ayo mas, apa tak kasih tahu nanti kalau biar pinter. Kamu salah oleh dia. Jadi bayangkan ini ada air nih, pakai keran gitu. Ya, ayo
lepas softnya, biar enak duduknya. Ya, ya. Nah. Ya. Niat di dalam hati ya. Saya niat bersama, ayo buka, dibasuh. Ya, ya 3 kali. Ya benar. Ambil air dulu. Mana? Ambil air. Nah, ya, ya sama rata. Oke, terus lanjut. Kedua. Ya, tangan. Ya, tadi di mana saya sampaikan? Nanti begini, keran. Begini, yang kanan. Kanan ini keran. Mana kanan? Nah, itu. Ya, keran. Ya, dihancurkan. Keran. Di sini, dia besar. Ya, besar. Sudah. Terus ganti yang kiri sampai siku ya, sampai siku. Nah, tidak usah apa sampai siku. Terus, nah, selanjutnya mengusap kepala. Ya, seperti itu sudah cukup, sedikit sudah cukup ya, sudah sah. Coba sekarang sempurnanya atau afdalnya tadi, contohkan, mana gini? Gini. Ya, nah, kembali lagi ke depan. Ya, lagi 3 kali. Ya seperti itu. Terus berikutnya apa? Ya, ini masuk. Ini jempolan di tegak. Ini masuk jempolan. Oke. Terus berikutnya kaki. Nggak apa-apa, nggak ada. Pakai. Ya, diusap sampai disiram sampai atas sana ya. Atas itu, mata kaki itu, pentolan kaki itu ya. Ya, terus yang kiri. Ya, dibasuh semua. Sudah. Sekarang doanya. Apa enggak harus dulu? Belum apa. Allahumma ja'alni tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Terus dilanjutkan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus disunahkan pula membaca surah Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innal ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu. Jadi kalau bisa lakukan itu semua. Oke. Semoga kita awali lagi butuh kita awali dengan masuk tangan. Masuk tangan 3 kali selesai. Oke. Setelah itu ambil air berkumur. Setelah itu ambil air lagi. Hidung, cuci hidung. Disunahkan pula sekaligus. Ambil air, kumur, setelah itu posisi itu. Dan atas list 3 kali. Ulangi 3 kali. Dan setelah itu membaca doa. Yang belum hafal nanti bisa dicatatkan ya, dihafalkan. Allahumma ja'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kalau tidak kesusu. Kalau sudah datang ke mushola, belum dari rumah ya,
Di sini sudah iqamah, ya nggak usah gitu semua, sesuai dengan kebutuhannya. Oke, mudah-mudahan sedikit pembahasan kita sebagai pembukaan daripada kajian fikih ini bisa menambah ilmu bagi kita agar supaya kita bisa lebih maksimal di dalam menjalankan ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Barangkali ada yang ditanyakan? Allah. Ini saya sendiri bekerja memakai alat lain ya saya. Lalu selalu nempel di tangan. Biasanya di tangan juga tuh gimana? Saya memang lama hilangnya. Terus nganu berapa hilangnya kan? Mungkin tak masalahnya gitu kali. Saya begitu. Memang remnya bisa. Karena remnya aktivitas berhenti. ya memang begini. Sebelum kita berwudu, kita bersikap dulu pada kita. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Karena apa? Karena sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit itu menjadikan wudu kita tidak sah. Kita kira-kira saja, kalau sekiranya airnya tidak sampai, ya, maka wudu kita tidak sah. Permasalahannya Pak, hilangnya seharian misalnya, seharian. Sebenarnya kalau bisa didengar, kalau bisa, yang kerja seperti ini, sebelum kerja itu wudu dulu. Sebelum kerja wudu. Maka nanti kalau kita jumpai kondisi seperti itu, kita wudu sudah kita usapkan di luar, karena itu sudah wudu sebelum. Terus bagaimana Pak yang sudah itu ya? Ya kalau memang itu diyakini tidak sampai air karena menghalangi, maka ya biasa. Harus dibersihkan. Mungkin yang kerja di bengkel, kena uli itu juga kadang menghalangi sampainya air ulang. Atau mungkin yang kerja bangunan, yang cat, kena cat, ya hati-hati, yang kena cat. Kalau cat air atau cat tembok mungkin masih bisa hilang ya. Kalau cat besi atau cat kayu itu biasanya susah hilangnya. Nah itu harus kita pelatih nih, bersihkan. Mungkin apapun yang sifatnya bisa menghalangi sampainya air ke kulit itu menyebabkan wudu kita tidak sah. Termasuk mungkin yang pakai cincin atau mungkin yang pakai aksesoris apa, dan itu bisa menjadi penghalang sampainya air. Itu harus dilepas dulu atau dihindari. Termasuk kritek apapun, pokoknya apapun yang sekiranya menghalangi. kamu hawa yang suka pakai Mungkin apa lapisan make up itu ya. Jadi ini terutama ibu-ibu ya, yang rentan lawan antena misalnya, hati-hati. mending kamu tuh banyak lakukan Duduk dulu baru pakai. Ada itu lapis make up yang susah kena air itu masalah. Jadi sholatnya sudah dulu. Bisa pun? Tapi kerannya mengalir ya, jadi yang pakai gede itu ujungnya itu pakai
Sibuk ya, pakai sibuk. Bagaimana? Tidak apa? Tidak apa-apa. Pakai Sampai airnya mengalir. iya, sampai ambil. Iya. Kalaupun nggak ngalir airnya, asalkan air tadi tetap suci mensucikan. Artinya air itu tidak mutanajis atau air itu tidak mustakmal, ya, tetap sah. Air itu Sibuk. tetap suci mensucikan. Kalaupun air itu tidak sampai 2 bulan, tapi tidak terkena sesuatu yang menyebabkan air terjadi perubahan pada air itu, maka boleh jika ambil terus wudhu. Jadi caranya sambil ambil dengan air gini, terus siramkan. Iya. Terus kedua, tangan sebaliknya seperti itu, menyisir. Iya, Mas, ada tanya? Bagaimana jika kita mempunyai luka parah yang tidak boleh kena air dan luka itu terletak di salah satu bagian tubuh yang dibasuh saat itu? Maka yang dibasuh yang tidak luka, misalnya tidak luka. Kalau kena air itu bisa membahayakan, atau kata dokter kalau kena air tambah parah, gitu kata dokter ya, maka sudah tidak apa-apa, nggak kena air, tapi basuh yang sisanya. Kalau anggota tubuh ya nggak luka, gitu. Jadi itu diamankan saja, mungkin kasih pertang atau apa ya, dan tutup dulu, sisanya ini basuh. Gitu, Mas. Kalau semua anggota tubuh semua kena, apakah apa nggak mungkin kan kena air, ya kayak nanti bisa diganti dengan tayamum. Ya, kalau cuma satu lokasi saja, inisiasinya seperti itu, dan sisanya masuk. Sabun, masalah itu sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, monggo. Oke, tayamum nanti ada tabnya, ya. Nanti ada tabnya sendiri. Jadi kalau kenapa-kenapa, tayamum itu yang pertama karena sakit, yang kedua karena tidak ada air. Selama kita ada air, maka tidak sah tayamum. Selama ada air, kita tidak sah tayamum. Kalau kecuali sakit, kalau kena air itu kata dokter, Ada mana? iya. Dan yang menentukan itu memang harus atas pernyataan dokter gitu. Iya. Pak, sampean kalau kena air kata dokter, Iya. tambah parah sakit sampean. Lah itu baru dengan boleh bertayamum. Tapi kalau hanya inisiatif sendiri, kan begitu adem kita misalnya, itu masih belum memenuhi syarat untuk kita bertayamum. Cara tayamumnya sudah. Kalau misalnya di sini di tembok, ya, ya, begini, buka, ini, tangan sudah, tangan begini, terus begini, tangan, terus, mengembang tangan, begini, oke, diawali begini. Nah ini bukan gerakan silat ini Pak. Bukan gerakan silat, gerakan jurus tayamum. Sudah, ambil lagi debu di tempat lain. Maksudnya kalau tadi sudah ngambil dari sini, jangan ngambil lagi di sini, pindah. Nah, terus begini posisi tangan. Ini lagi-lagi jurus saya. Sampai siku, balik ke kanan. Nah, ini harus ada yang memperagakan. Kedua, ini kan tadi tepat. Ini masih belum tepat.
Yang kedua, set. Nah, ini ketemu di sini. Jadi begini, ketemu di sini, begini, ketemu di sini. Sudah. Saya mau ya seperti itu. Hanya dua, baca dan tidak usah. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas besar, kalau pakai air kan mandi ke seluruh tubuh. Kalau tayamum ya enggak, ya seperti ini juga. Gak usah gulung-gulung. Gulung-gulung. Baru pakai. Ya, bisa dipahami pakai. Jadi gini. Tangan. Oke. Dan mungkin cukup sekian dulu. Karena waktunya sudah malam, sudah jam 9 dan terasa. Sekali lagi mudah-mudahan bahasan kita pada malam hari ini bisa jadi bahasan barokah, jadi ilmu yang bermanfaat, kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita, dalam beribadah kita. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa khatim an-nasr nasir al-haqq bil haqq wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa hadayan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa auladan salihin. اللهم إن استودعناك ما علمتنا وردده عند حاجاتنا إليك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار.